إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azakumullah, sebuah perumpamaan. Ada satu pasukan masuk ke kampung-kampung kumuh. Dia mengambil paksa orang-orang yang ada di situ, yang tua, yang kecil, yang bayi, wanita, dimasukkan ke dalam tak dengan pemaksaan. Lalu orang-orang ini dibawa di istana megah, dijamu dengan makanan minuman yang sangat lezat, diberi pakaian yang mewah, dan bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bahkan bukan setahun dua tahun, tapi berabad-abad, bahkan selamanya. Adakah orang waras akan mengatakan pasukan ini biadab, pasukan ini bengis, pasukan ini kejam? Saya kira tidak. Sepakat kita yang akalnya waras akan mengatakan betapa mulianya pasukan ini, betapa orang-orang ini berjasa, betapa semua orang terima kasih dengan pasukan ini. Pasukan siapa ini? Pasukan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, pasukan Islam. Mereka dikirim oleh Nabi, dikirim oleh Abu Bakar, dikirim oleh Umar untuk mendatangi negeri-negeri kafir yang tidak tahu Allah itu siapa, Muhammad Rasulullah itu siapa, surga itu apa, neraka itu apa, sholat itu apa, saum itu apa. Mereka tidak tahu. Kafir didatangi, dan dengan kedatangan pasukan Islam akhirnya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu akhirnya bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tahu riba itu tidak boleh, judi asuransi itu haram, zina, khamr, judi tidak boleh. Tahu sunnah, tahu bid'ah. Tidak ada satupun manusia yang mencela pasukan ini. Sayang, seribu sayang, pasukan ini sudah tidak ada. Sudah beberapa ratus tahun ini sudah tidak ada. Mungkin 400, 500, 600 tahun terakhir sudah tidak ada. Padahal di zaman Nabi ada, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada, sampai ke Andalus, Spanyol, yang mayoritas mereka kafir, menyembah berhala. Akhirnya mereka banyak yang masuk surga. Bahkan antum tahu siapa Ibnu Hazm, ulama besar yang lahir di sana. Kalau bukan karena pasukan ini, maka mana mungkin bisa seperti ini. Maka alangkah baiknya. Bahkan Syekh Albani mengatakan, jangankan pasukan, surat tidak ada. Tidak ada surat. Padahal sebelum pasukan itu dikirim, Nabi mengirimkan surat ke negeri-negeri kafir, mengajak Heraklius Azimur Rom, mengajak Kisra Parsi, mengajak Najasyi dan seterusnya untuk
masuk Islam lewat surat. Aslim taslam. Kalau engkau ingin selamat dari kekekalan di neraka, masuk Islamlah. Tidak ada jalan lain. Syekh Albani menyayangkan hari ini tidak ada. Tidak terdengar adanya surat dari Raja Saudi misalnya, Presiden Mesir misalnya, Presiden Indonesia misalnya, Perdana Menteri Malaysia misalnya, menyurati Perdana Menteri Jepang, menyurati Presiden Cina, menyurati Presiden Amerika untuk masuk Islam. Tidak ada. Menunjukkan betapa lemahnya Islam hari ini. Tidak seperti hari itu. Luar biasa mereka ditakuti. Kenapa? Karena jihad. Karena jihad. Pernahkah Islam jaya menang tanpa jihad? Belum pernah ada. Sepanjang sejarah belum pernah Islam menang, jaya, maju, mengalahkan orang-orang kafir lewat teknologi, lewat ekonomi, lewat demokrasi, apalagi belum pernah ada. Yang ada gara-gara demokrasi lalu bikin partai Islam, maka Islam jadi tambah terpuruk, tambah terpuruk, tambah terpuruk, sebagaimana yang kita saksikan. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar Islam kembali menang adalah jihad. Adakah jalan lain? Kalau ada jalan lain, batal sabda Nabi. Batal sabda Nabi. Ada saya Abu Daud. Wa taraktumul jihad. Ada 4. 4 ini bukan pembatas. Yang terakhir Nabi katakan wa taraktumul jihad. Diawali dengan idza tabayyatum bil ainati. Ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Cara inah adalah jual beli yang haram, apapun bentuknya. Kalau dia haram, harga misalnya, menjual sesuatu yang belum dimiliki misalnya, maka ini masuk dalam inah yang dilarang oleh Nabi. Wa akhadtum adnabal bakhari, dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi. Waraditum bizar'i, dan kalian bangga dengan pertanian. Intinya sibuk dengan dunia, lupa akan akhirat, lupa ibadah, thalabul ilmi dan seterusnya. Terakhir wa taraktumul jihad, lalu kalian sudah tidak jihad lagi. Sudah tidak ada jihad lagi. Apa kata Allah? Sallallahu alaikum dhullat, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ya miskin, ya terpuruk, ya terjajah, ya kalah, ya diinjak-injak oleh orang kafir, persis seperti yang kita saksikan hari ini. Hampir 2 miliar kaum muslimin tidak sanggup menghancurkan belasan juta Yahudi. Malah 47.000 lebih, terutama wanita dan anak-anak, dibantai oleh mereka, dan kita semua nonton. Tidak ada yang mengirimkan pasukan, mengirimkan jenderal, mengirimkan jet tempur dan seterusnya. Nonton, paling teriak damai, damai, damai. Bisakah Yahudi diajak damai? Kalau Yahudi bisa diajak damai, bisa diajak hidup berdampingan, saling pengertian, kita sedih. Kita sedih. Kita meratap bahkan. Kenapa? Berarti Al-Quran salah. Kalau Yahudi menjadi baik, tidak culas, tidak ingkar janji, tidak kejam, tidak bengis, maka sedih kita. Berarti Al-Quran salah. Yahudi seperti itu, justru kita alhamdulillah, berarti Al-Quran benar. Tinggal gimana caranya menghancurkan mereka. Tentu jadi pemimpin, bukan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, bolehkah saya ajak antum untuk
cari senjata, lalu kita berjihad, memerangi orang-orang kufar, mendatangi negara-negara kafir, walaupun barangkali kita jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Bolehkah? Jawab tidak boleh, haram. Jika saya melakukan ini, berarti saya telah berbuat dolim, saya telah merampas hak siapa? Hak presiden, hak Amirul Mukminin, hak Khalifatul Islam. Kenapa? Karena tidak boleh jihad, tidak sah jihad kecuali bersama imam. Maka Imam Bukhari membuat bab khusus dalam kitab sahihnya, al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum, bahwa jihad harus bersama imam, minimal presiden, khalifah, Amirul Mukminin. Jika tidak, maka tidak sah. Maka anak-anak muda Khawarij yang teriak jihad, jihad, lalu ngebom sana, ngebom sini, mereka tidak sedang berjihad, mereka sedang bunuh diri. Sekali lagi, tidak boleh mengambil hak orang lain, ini hak penguasa. Tentu tidak ada cara lain bagi kita kecuali berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Untuk apa? Untuk marah melihat kaum muslimin disiksa, dibantai oleh bangsa terkutuk ini, bangsa kera dan babi, bangsa al-maghdubi alaihim, yang pernah mencaci maki Nabi Musa, yang pernah mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuk faqatila, pergi saja engkau bersama Tuhanmu wahai Musa, berperang sana melawan bangsa Jabbari ini di Palestina, Syam. Inna hahuna qa'idun, kita mau duduk-duduk di sini saja. Bangsa inilah yang sekarang sedang membantai kaum muslimin. Tentu tidak layak bagi kita, terutama bagi pemimpin, untuk diam saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.